Kalau di sepak bola, ada perdebatan siapa greatest of all time ya, antara Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Di basket, antara Jordan, Kobe, atau LeBron James. Atau mungkin di Indomie, goreng atau kuah. Di bubur, diaduk atau enggak. Tapi kalau di kopi, udah jelas siapa greatest of all time ya. Tahta tertinggi kopi di Indonesia. Kopi Tuku. Brand Kopi Tuku bisa masuk ke semua kalangan. Kalangan atas fine-fine aja minum Kopi Tuku. Karena memang Kopi Tuku rasanya enak banget. Kalangan menengah apalagi, ini marketnya Kopi Tuku banget. Kalangan bawah mereka aspire untuk minum Kopi Tuku. Karena sambil pegang minum Kopi Tuku, jalan di Jakarta, apalagi di Jaksel, itu udah nyampe banget. Masuk banget. Sah menjadi anak Jaksel. Saya pribadi kenal Tio, founder dari Kopi Tuku, kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu kami berdua datang ke sebuah acara di mana diadakan oleh Pemkot Tangsel, yang kebetulan acaranya diadakan oleh teman baik kami yang namanya Razi. Dan sejak saat itu saya mengikuti perjalanan Tio dengan Kopi Tuku, dan bahkan bukan hanya mengikuti, saya menjadi pengagum dari brandnya dan penikmat dari brand Kopi Tuku. Dan hari ini nggak terasa udah lebih dari 10 tahun sejak pertemuan pertama saya dengan Tio dan Kopi Tuku. Hari ini rasanya bisa kita bilang Kopi Tuku telah menjadi sebuah culture yang mendarah daging buat anak Jakarta, khususnya Jakarta Selatan. Tapi pastinya sebuah brand yang bisa menjadi culture dan mendarah daging itu bukan brand yang biasa-biasa aja. Pasti ada cerita di baliknya. Ada alasan kenapa sebuah brand bisa menjadi brand with legacy. Yang pertama, brand Kopi Tuku punya produk yang sangat kuat, yaitu kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren ini adalah produk yang dipopulerkan oleh Kopi Tuku dan rasanya sekarang menjadi produk massal dan produk wajib semua toko kopi yang ada di Indonesia. Kafe apapun, toko kopi apapun, brand kopi apapun, pasti punya produk kopi susu gula aren. Dan Tukulah yang pertama kali memperkenalkan dan mempopulerkan kopi susu gula aren ini menjadi minuman khas Indonesia. Dan menariknya, walaupun udah banyak sekali brand toko kopi atau kafe yang punya produk kopi susu gula aren, ternyata kopi susu gula aren Tuku tuh masih jadi yang terbaik. Entah gimana, creamy-nya itu nyampe. Emang beda banget di antara yang lainnya. Semua orang yang udah cobain banyak kopi susu gula aren lainnya, mereka semua bisa bilang, ya emang kopi susu gula aren Tuku itu beda sih dibandingkan yang lainnya. Dan itu yang membuat Tuku tetap menjadi greatest of all time ya, tetap menjadi juaranya. Karena memang punya produk yang sangat kuat. Dari sini kita bisa belajar, mau sebuah brand segaul apapun, seasik, seskena apapun, itu semua akan menjadi percuma kalau nggak punya produk yang sangat kuat. Kalau emang produk yang nggak enak, nggak bakal ada orang yang mau beli. Mungkin beli sekali, tapi habis itu nggak bakal pernah balik lagi. Dan Tuku berhasil membuktikan bahwa Tuku itu bukan hanya sekedar pernah didatengin oleh presiden pada saat itu, tapi karena memang Tuku punya produk yang bagus, punya produk yang enak, punya produk yang tak terkalahkan dibandingkan brand-brand lainnya. Jadi, pelajaran yang paling pertama, sebelum kita ngomongin brand, sebelum kita ngomongin marketing, kita ngomongin dulu soal produk. Jangan pindah dari produk sebelum kita beres menemukan produk terbaik untuk brand kita. Tapi ada satu hal yang saya pribadi sangat salut dengan Tuku. Bukan sekedar karena berhasil bikin kopi susu gula aren yang sangat enak, tapi Tuku bisa merelakan kopi susu gula aren menjadi minuman massal di Indonesia tanpa harus marah kepada brand-brand lainnya yang meniru. Dan ini pernah disampaikan langsung dalam sebuah kesempatan. Tio, founder Kopi Tuku, pernah bikin sebuah statement, gak apa-apa kok kalau ada brand kopi lain yang pengen niru kopi susu gula aren. Gak apa-apa kok mau niru produk apapun dari Tuku. Selama para petani kopi di Indonesia lebih sejahtera dibandingkan sebelumnya, saya rela kok orang akan meniru produk-produk saya. It's okay, silahkan ditiru. Dan menurut saya pribadi, itu adalah sebuah statement yang sangat powerful. Bagaimana kelapangan dada, kerendahan hati, legowonya seorang brand founder melihat produk juaranya ditiru oleh satu Indonesia, tapi nggak marah sama sekali. Malah justru berharap ini menjadi jalan untuk mensejahterakan petani-petani kopi di Indonesia. Ini sebuah bukti bahwa Tio dan Kopi Tuku itu bukan hanya sekedar punya cita-cita bikin produk yang enak, laku, dan dapat profit sendirian, tapi mereka menjalankan produknya, brandnya dengan purpose. Itu adalah alasan pertama kenapa Tuku layak
menjadi brand with legacy. Karena nggak terbayangkan kalau hal ini terjadi sama brand-brand lainnya. Mungkin bisa aja brandnya udah marah karena produknya ditiru sama banyak orang, foundernya udah cuap-cuap di sosial media, atau bahkan mungkin kirimin somasi, kita juga nggak tahu. Tapi yang pasti, statement dari Tio tersebut menunjukkan bahwa Tio dan Tuku membuat sebuah produk yang memang punya purpose lebih daripada sekedar profitabilitas, tapi mesejahterakan petani-petani kopi di Indonesia. Dan ini sulit untuk ditiru oleh founder atau brand lainnya. Yang kedua, kenapa Tuku layak menjadi brand with legacy? Karena Tuku obses sama kualitas. Di saat banyak brand kopi lain atau bahkan banyak brand F&B lainnya, demi kecepatan membuka cabang, mereka membuka peluang kemitraan dengan harga yang sangat murah. Atau menjual peluang franchise yang sangat cepat bisa dibuka oleh banyak orang di satu Indonesia sekaligus. Tapi Tio dan Tuku tidak memilih jalan tersebut. Disclaimer, tidak ada yang salah dengan kemitraan dan franchise. Tapi sayangnya, di Indonesia banyak sekali peluang kemitraan dan franchise itu yang dalam tanda kutip abal-abal atau bahkan bodong. Yang mereka itu sebenarnya hanya mau dapat uang di depan, tapi di belakangnya langsung ditinggal gitu aja. Tio dan Tuku tidak memilih jalan tersebut. Dan bukan hanya jalan itu aja, di saat brand toko kopi lain banyak yang memilih mendapatkan investasi yang sangat besar dari venture capital, dari angel investor, miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Tapi lagi-lagi Tuku dan Tio tidak memilih jalan tersebut. Padahal saya yakin 100% Tuku bisa masuk ke jalan tersebut. Andaikan kita datang ke pameran franchise, dan pameran franchise tersebut ada Tuku di dalamnya. Saya yakin 1.000.000% pasti booth Tuku adalah booth yang paling ngantri, yang paling banyak orang mau datang, paling banyak orang pengen buka peluang kemitraan atau franchise-nya. Karena memang demand-nya sebanyak itu. Ini brand yang udah nyampe, udah ada di titik ini. Dimanapun buka pasti rame. Jadi siapapun yang buka pasti akan rame. Dimanapun buka pasti akan rame. Saya yakin kalau Tuku mengambil jalan itu pasti banyak banget. Begitu juga kalau Tuku ketok pintu ke para investor, ke venture capital, ke angel investor. Pasti semua akan ngantri kasih uang ke Tuku buat buka cabang langsung sekaligus. 100 cabang, 200 cabang, 500 cabang, atau bahkan 1000 cabang. Tapi lagi-lagi Tio dan Tuku tidak memilih jalan tersebut. Tuku memilih jalan perlahan tapi pasti. Perjalanan yang lebih sustainable. That's the beauty of slow growth. Tuku setelah lebih dari 10 tahun, saat ini mungkin hanya punya lebih dari 50-an cabang. 50 cabang bukan angka yang banyak untuk levelnya Tuku, dan juga bukan angka yang sedikit untuk sebuah brand toko kopi. Tapi itu adalah angka yang dianggap pas oleh Tuku untuk berekspansi secara perlahan tapi pasti. Di angka tersebut adalah angka yang menurut Tuku di mana bisa terus bertumbuh tapi tetap menjaga kualitasnya. Kualitas produknya, dan yang paling luar biasa adalah menjaga kualitas koneksi antara Tuku dengan baristanya. Pada sebuah kesempatan, Tio pernah menyampaikan bahwa dia takut berekspansi terlalu cepat. Karena kalau berekspansi terlalu cepat, takutnya nggak kenal lagi sama semua barista yang ada di toko kopi Tuku. Ini adalah statement yang luar biasa di saat semua brand founder lain mungkin memilih untuk mengejar kecepatan, untuk mengejar angka di laporan keuangan, tapi Tio dan Tuku memilih sebuah hal yang intangible, tidak kelihatan, yaitu adalah koneksi antara dia dengan baristanya. Dia mau baristanya masih kenal dengan dia, masih bisa ngobrol dengan dia. Baristanya masih menjaga quality, kehangatan yang sama pada saat setiap kali kita datang ke toko kopi Tuku. Tapi menarik juga kalau misalnya kita perhatikan dan analisa, kira-kira apakah strategi tumbuh perlahan ini adalah yang dianggap pas oleh toko kopi Tuku, atau bahkan bisa jadi strategi perlahan tapi pasti ini adalah sebuah strategi untuk terus menjaga supply and demand. Supaya demand-nya ini lebih tinggi dibandingkan supply-nya, dan hype-nya itu akan terus sustainable. Bayangin kalau supply-nya tiba-tiba lebih banyak dibandingkan demand-nya. Bisa jadi hype-nya kopi Tuku tidak akan bertahan sepanjang dan selama hari ini. Yang ketiga, ini yang sangat sulit terkalahkan dan sangat sulit untuk ditiru oleh brand founder lainnya atau brand manapun yang ingin meniru. Tuku punya founder yang soul-nya itu sangat kuat. Dan bukan soul-nya saja yang sangat kuat, soul-nya tersebut berhasil diinfuse ke dalam brand-nya. Sehingga customer-nya,
orang-orang di dalamnya, semua orang yang terlibat dalam Kopi Tuku, itu bisa ikut merasakan soul-nya. Dalam sebuah kesempatan, Tio pernah menyampaikan sebuah statement yang sangat powerful juga. Pada saat itu, ada orang Indonesia yang berhasil menjadi juara dunia barista kopi, yaitu adalah Michael Jasin. Dan saat Michael Jasin juara, Tio tanya ke Michael Jasin, "Mike, thank you ya, udah bawa nama harum Indonesia ke kancah dunia. Menurut lo sekarang apa tugas gue dan Kopi Tuku untuk bisa ikut berkontribusi untuk memajukan industri kopi di Indonesia?" Itu adalah sebuah statement yang keren banget, pertanyaan yang keren banget, karena artinya Tio dan Tuku tidak menganggap Tuku ini hanya sekedar pemain yang cari duit di industri kopi, tapi pemain yang mau ikut terlibat turun tangan berkontribusi kepada industri kopi di Indonesia. Bukan hanya mengeksploitasi cuan sebanyak-banyaknya, tapi juga pengen kasih kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Dan statement itu tidak mungkin keluar dari orang yang memang tidak hidup di industrinya, tidak punya hati di industrinya. So, founder yang punya soul ini adalah sesuatu yang membuat Tuku itu benar-benar layak menjadi brand with legacy. Kita bisa perhatikan banyak sekali kesempatan di mana Tio diwawancarai oleh banyak media-media atau masuk ke dalam podcast-podcast cerita tentang Tuku. Kita bisa rasakan bagaimana energinya itu nyampe ke kita. Yang diomongin itu bukan cuma sekedar lip service, bukan cuma sekedar PR stunt yang untuk menyenangkan banyak orang. Tapi yang dilakukan ini memang apa yang dilakukan dia setiap hari. Yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sejalan. Dan itu yang membuat sebuah brand itu unik. Karena foundernya itu punya soul, dan soulnya itu berhasil diinfuse ke dalam sebuah brandnya. Sehingga pada saat kita berinteraksi dengan brandnya, rasanya itu nyampe. Brandnya ini hidup layaknya manusia. Yang keempat, yang membuat Tuku layak menjadi brand with legacy adalah strategi marketing yang kembali kepada originalitasnya. Strategi marketing yang bukan hanya sekedar bakar uang, hajar promo gede, promo buy one get two, diskon 50%, 70%, untuk mendatangkan orang traffic sebanyak-banyaknya, tapi orang tersebut belum untuk balik. Tapi yang dilakukan oleh Tuku untuk strategi marketingnya adalah kembali ke akarnya, yaitu adalah dengan membeli naming rights MRT Stasiun Cipete Raya Tuku. Bayangin, MRT di Jakarta biasanya diisi oleh brand-brand yang sangat fenomenal, brand-brand yang sangat korporat, multinasional. Kita bisa lihat MRT Blok M BCA, MRT Senayan Mastercard, MRT Duku Atas BNI, MRT Lebak Bulus Grab. Dan sekarang tiba-tiba kita bisa lihat ada sebuah brand lokal yang punya nama di MRT Jakarta, MRT Stasiun Cipete Raya Tuku. Ini adalah sebuah milestone penting buat brand lokal di Indonesia. Membuktikan bahwa brand lokal di Indonesia bisa nyampe ke titik setinggi itu. Dan luar biasa lagi, ini dilakukan oleh toko kopi yang awalnya itu dari toko kecil di Cipete. Dan hari ini bisa bertransformasi menjadi sebuah legenda brand kopi di Indonesia. Toko Kopi Tuku pasti punya pilihan melakukan marketing yang lebih fenomenal. Pasang billboard di mana-mana, bikin TVC yang keren, endorse artis yang gede-gede. Tapi mereka tidak melakukan itu. Mereka memilih strategi marketing yang sangat original. Kembali ke akarnya, tempat di mana mereka lahir, yaitu di Cipete. Sampai orang-orang selalu bilang, Tuku itu tuh udah menjadi oleh-oleh khasnya Cipete. Tuku udah menjadi oleh-oleh khasnya Jakarta. Beberapa teman saya yang datang ke Jakarta, mereka tuh carinya adalah Kopi Tuku. Sama kayak kita datang ke Jogja, carinya adalah gudeg Yujum. Kita datang ke Semarang, carinya mochi Gemini Semarang, atau kita datang ke Bali, cari Pia Legok Bali. Kita datang ke Jakarta, carinya adalah Kopi Tuku. Tio sendiri bercerita, proses Tuku bisa sampai beli naming rights sebuah stasiun MRT tidaklah mudah dan tidaklah sebentar. Mereka butuh waktu kurang lebih 6 tahun mengumpulkan uang sampai bisa melakukan strategi marketing tersebut. Dan itu yang membuat semua orang angkat topi untuk Kopi Tuku. Karena strategi marketing yang dilakukan bukan sekedar asal-asalan bakar duit dan banyak-banyakan duit, tapi strategi marketing yang dilakukan benar-benar sesuai dengan core value dari brandnya, sesuai dengan root cause dari brandnya, kembali ke Cipete.
Dari 4 alasan tadi yang membuat brand kopi tuku layak menjadi sebuah brand with legacy, kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting pada hari ini. Sebuah brand mungkin bisa aja ditiru sama orang lain idenya. Bisa aja brand lain mencuri strategi marketingnya. Bisa saja mencuri apapun, bahkan meng-hijack timnya. Mungkin bisa aja siapapun orang yang punya uang lebih banyak melakukan R&D bertahun-tahun untuk membuat kopi susu yang creamy-nya sama dengan tuku. Bisa aja. Atau mungkin bahkan bisa aja ada toko kopi lain yang membuat sebuah toko kopi interiornya itu lebih skena, lebih asik, vibes-nya lebih tuku dibandingkan tuku. Mungkin bisa aja. Tapi satu hal yang saya yakini, tidak ada satu orang pun, tidak ada satu brand pun yang bisa mengcopy idealisme, originalitas, dan otentisitas dari Tio dan Kopi Tuku. 3 hal ini yang membuat sebuah brand kopi Tuku bisa menjadi culture, bisa menjadi legenda dari sebuah tempat, dari sebuah daerah. Karena mereka punya idealisme, mereka punya originalitas dan otentisitas. Nggak mudah untuk bisa keluarin statement, nggak apa-apa kok ditiru, yang penting petani kopi sejahtera. Nggak mudah bisa keluarin statement, saya nggak mau ekspansi cepet-cepet karena saya pengen bangun koneksi antara saya dengan barista saya. Nggak mudah untuk bisa mengeluarkan kalimat, apa yang bisa saya kasih lagi untuk industri kopi di Indonesia. Itu yang namanya idealisme, originalitas, dan otentisitas. So ini menjadi sebuah refleksi yang sangat dalam untuk kita semua. Apakah kita sebagai pelaku brand, kita sudah deep dive, sudah larut sepenuhnya masuk ke dalam brand kita, industri kita. Bukan hanya untuk sekedar cari uang, bukan hanya untuk sekedar cari profit semata, tapi untuk benar-benar menghidupi brand kita. Brand with purpose. Brand yang punya idealisme, originalitas, dan otentisitas. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Selamat berkarya membangun brand with legacy.